Saat berada sendirian di rumah, sobat pernah merasa merinding seperti ada yang mengawasi, bahkan melihat sekelebat bayangan atau cahaya lewat. Jangan panik. Yang perlu sobat lakuin pertama kali adalah tenang dan ingat Allah. Tentu kita sudah tahu bahwa Allah tak hanya menciptakan makhluk nyata seperti kita, namun juga makhluk yang tak kasat mata atau yang biasa disebut dengan makhluk gaib. Mereka ada dan kita sebagai muslim harus yakin dan mengimani keberadaan mereka yang tak kasat mata. Sebagai manusia, tentunya kita memiliki rasa penasaran. Untuk itu, saya akan bagikan sebuah rahasia yang jarang diketahui, yaitu cara melihat makhluk halus di rumah tanpa harus membuka mata batin. Tapi sobat jangan salah paham, ini bukan untuk menakuti, melainkan untuk menambah wawasan dan membuka hati kita bahwa alam gaib itu nyata sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran. Berikut ini 5 cara melihat makhluk gaib menurut Islam yang akan saya bagikan setelah yang satu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Aye yang saya hormati, pernahkah Anda penasaran dengan keberadaan makhluk halus di sekitar kita? Hari ini kita akan membahas 5 cara mudah melihat makhluk halus di rumah tanpa harus membuka mata batin. Ingat, pembahasan ini bukan untuk menakut-nakuti, melainkan untuk menambah wawasan dan meningkatkan keimanan kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, mari simak video ini dengan hati yang tenang dan pikiran yang positif hingga akhir, agar informasi ini tersampaikan dengan utuh. Sebelum kita masuk ke pembahasan, mari kita luruskan niat. Segala yang kita lakukan adalah untuk mencari ilmu dan mendekatkan diri kepada Allah. Makhluk halus adalah ciptaannya, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran surah Al-Jin, bahwa jin dan manusia diciptakan untuk beribadah kepadanya. Dengan memahami keberadaan alam gaib, semoga keimanan kita semakin bertambah kuat. Jika sudah siap, mari kita bahas satu persatu. Cara yang pertama untuk bisa melihat makhluk gaib di sekitar kita, yakni dengan meditasi atau dengan berzikir. Meditasi atau berzikir adalah salah satu cara untuk meningkatkan kepekaan terhadap energi yang berada di sekitar kita. Pilih waktu yang tenang seperti setelah sholat isya, lalu duduk bersila di tempat yang sunyi. Bacalah zikir seperti tasbih, tahmid, atau bacaan-bacaan yang bisa mengundang keberadaan makhluk halus. Fokuskan pikiran kita kepada keagungan Allah dan niatkan untuk mencari ketenangan. Dalam keadaan ini, Anda mungkin akan merasakan hawa dingin atau perasaan seperti diawasi jika ada makhluk halus di sekitar Anda. Yang Anda lakukan cukup tetap tenang, lanjutkan zikir, dan selalu memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cara yang kedua, memperhatikan hewan peliharaan. Hewan peliharaan seperti kucing atau burung sering menunjukkan perilaku aneh saat ada makhluk halus. Jika hewan Anda tiba-tiba menatap ke arah tertentu atau bertingkah gelisah tanpa sebab, itu bisa menjadi tanda. Dekatilah sambil membaca doa atau ayat kursi. Ingatlah, makhluk halus tidak akan mengganggu kecuali kita yang lebih dulu mengusik. Cara yang ketiga, menggunakan minyak wangi atau kayu gaharu. Aroma minyak kasturi atau kayu gaharu sering digunakan dalam ruqyah karena disukai oleh malaikat dan jin muslim, tetapi tidak oleh jin kafir. Saat menyebarkan aroma ini, niatkan untuk menghadirkan energi positif. Jika ada makhluk halus, Anda mungkin akan merasakan kehadiran mereka lebih jelas. Sertai aktivitas ini dengan doa atau ayat-ayat suci Al-Quran untuk membersihkan rumah secara fisik dan spiritual. Cara yang keempat, menggunakan cermin sebagai medium. Cermin dianggap dapat memantulkan energi di sekitarnya. Jika Anda penasaran,
Duduklah di depan cermin pada malam hari dengan pencahayaan redup. Bacalah doa atau ayat kursi sebelum memulai. Perhatikan pantulan cermin dengan seksama. Jika Anda melihat bayangan atau pergerakan aneh, tetap tenang. Metode ini memerlukan keberanian, jadi hindari melakukannya jika Anda mudah merasa takut. Cara yang kelima, mengamati mimpi dan tanda-tanda. Mimpi bisa menjadi medium komunikasi dengan alam gaib. Jika Anda sering bermimpi tentang tempat tertentu di rumah atau sosok yang tak dikenal, itu bisa menjadi tanda keberadaan makhluk halus. Perkuat dengan doa sebelum tidur, menjaga wudhu, dan memohon perlindungan kepada Allah agar tidur Anda tetap tenang. Sobat Aye yang dirahmati Allah, itulah 5 cara melihat atau merasakan keberadaan makhluk gaib menurut Islam. Jika sobat sudah mencoba salah satu dari cara tadi, dan ternyata sobat benar-benar bisa melihat atau merasakan keberadaannya di dalam rumah, ada baiknya sobat melakukan 2 cara yang akan saya sampaikan ini, agar keberadaan mereka tidak memberi dampak negatif pada kehidupan kita. Cara yang pertama, membersihkan dan merapikan rumah. Makhluk halus cenderung menyukai tempat yang kotor dan tak terurus. Oleh karena itu, menjaga kebersihan rumah adalah langkah penting. Rutinlah membersihkan sudut-sudut rumah, terutama yang jarang tersentuh. Barang-barang rusak atau yang tidak terpakai juga sebaiknya disingkirkan, karena bisa menjadi tempat favorit makhluk gaib. Kebersihan adalah sebagian dari iman, dan ini juga membantu mengurangi energi negatif di dalam rumah. Cara yang kedua, membaca ayat-ayat ruqyah atau ayat Al-Quran di dalam rumah. Rutin membaca Al-Quran, terutama surah Al-Baqarah, Yasin, atau surah Al-Jin dapat membantu mengusir makhluk halus, terutama jin kafir. Jika ada makhluk halus di dalam rumah, biasanya mereka akan memberikan tanda seperti suara aneh atau rasa merinding. Jangan takut, teruslah membaca hingga Anda merasa tenang. Sahabatku yang dirahmati Allah, itulah 5 cara mudah melihat makhluk halus tanpa membuka mata batin. Ingat, tujuan kita bukan untuk bermain-main, tetapi untuk meningkatkan keimanan kita kepada Allah dan juga memperoleh ilmu pengetahuan tentang alam gaib. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari hal-hal yang tak kasat mata. Semoga apa yang saya bagikan kali ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Sebelum saya akhiri, saya mohon dukungan kepada sobat semuanya, sudi kiranya untuk like, subscribe, dan share video ini agar semakin banyak yang mendapatkan manfaatnya. Jika Sobat Aye memiliki sebuah pertanyaan tentang topik kajian Islam atau amalan atau sebuah doa tertentu, Sobat bisa menuliskannya di kolom komentar video ini. Cukup sekian dari saya. Wallahu a'lam bishawab. In khotoyatil kaminni wa in sahihatil kamin fadli rabbi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.